Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, cahaya, rahmat, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Pada malam hari ini sebenarnya bukan jadwal saya, tapi kami diminta untuk mengganti materi atau sebagai pemateri pada malam hari ini, dan materinya tafsir. Saya tanya ke panitia, minta tafsir apa? Kalau memang tafsir itu luas, dan dari panitia mengendaki tafsir surah Kahfi. Makanya sekalian saya buat makalah dari awal surah Al-Kahfi. Barangkali kalau suatu saat dibutuhkan, tinggal lanjutkan. Daripada saya kalau kajian ya dadakan seperti itu, bingung nyari materi. Sebenarnya materi banyak, tapi mana yang mau kita sampaikan? Tayyib. Surah Al-Kahfi, surah nomor pinten ya? Apal boten? Surah nomor 18. Ini kita langsung baca atau ngasih pengantar dulu? Baca apa pengantar, Pak? Iya. Yes. Yo, ngaji tafsir kok ora maca Quran gitu, ya orang ngaji tafsir gitu. Monggo kita baca dulu, mungkin 3 ayat dulu saja. Walaupun jenengan mungkin sudah banyak yang hafal 10 ayat pertama, tapi kita mulai ya ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam
يجعل له عوجا Diambali malih jenenge tambah semangat ya, satu huruf dapat 10 pahala. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Tayyib, mudah-mudahan 3 ayat ini bisa kita selesaikan. Ayat yang pertama, segala puji bagi Allah, alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab, yang telah menurunkan kitab yakni Al-Qur'an kepada hambanya. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan dia tidak menjadikannya sedikit pun mengandung kebengkokan. Qayyiman, sebagai kitab yang lurus. Liyundhira ba'san syadidan min ladun, untuk memperingatkan akan azab yang sangat keras dari sisinya. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, anna lahum ajran hasanah, bahwa mereka akan memperoleh pahala yang baik. Makithina fihi abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tema untuk malam hari ini dari 3 ayat tersebut, yakni Al-Quran petunjuk yang lurus dan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Saya ulangi lagi, Al-Quran petunjuk yang lurus dan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Sebelum kita menyampaikan tafsir ayat 1 sampai 3, terlebih dahulu kita berikan muqaddimah. Kita perkenalkan dulu surah Al-Kahfi. Kemudian kita bahas terlebih dahulu tema-tema besar yang ada dalam surah Al-Kahfi. Terus berikutnya tentang keutamaan surah Al-Kahfi. Terus asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Kahfi
baru nanti tafsir ayat 1 sampai 3. Biidznillah taala wa taufiqihi, serta faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, wa azanillahu wa iyyakum. Di antara surat Al-Quran, jadi Al-Quran itu ada 114 surat. Ada surat yang punya keistimewaan yang tak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab 180-an sampai 190-an itu disebutkan ada bab tentang keutamaan sebagian surat atau ayat-ayat Al-Quran, dan di situ ada juga hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi, keutamaan surah Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk membaca surah Kahfi ini rutin, terutama pada hari Jumat. Karena di dalam surah Al-Kahfi Allah menghimpun kisah yang agung, perumpamaan yang banyak, yang sangat mendalam. Juga sekaligus ada bantahan terhadap berbagai penyimpangan akidah. Selain itu, ada bimbingan dalam menghadapi berbagai fitnah kehidupan. Agar pemahaman kita terhadap surat ini semakin utuh, Bapak Ibu sekalian, pembahasan akan kita awali dengan mengenal surah Al-Kahfi. Apa tema-tema besarnya, apa keutamaannya, sebab turunnya, baru kepada tafsirnya. Surah Al-Kahfi, ya, mengenal surah Al-Kahfi. Ini makalah ini perlu saya share atau saya baca sendiri aja? Untuk saya saja ya. Mengenal surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi menurut jumhur ulama ini termasuk surah Makkiyah atau Madaniyah? Halo, Makkiyah atau Madaniyah? Apa bedanya Makkiyah dan Madaniyah? Kalau Makkiyah itu turun sebelum hijrah Nabi. Kalau Madaniyah surat atau ayat yang turun setelah hijrah Nabi. Patokannya hijrah. Kalau sebelum hijrah Makkiyah, sesudah hijrah Madaniyah. Meskipun turun di Mekah disebut Madaniyah. Seperti Al-Maidah ayat 3 itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu termasuk ayat Madaniyah. Jumlah ayatnya ada berapa? Namanya mengenal ya, kita harus beberapa sisi kita perkenalkan. Ayatnya ada 110. Kenapa disebut surah Al-Kahfi? Kok bukan surah Dzulqarnain atau surah yang menceritakan Nabi Musa dan Khadir? Karena diambil dari kisah Ashabul Kahfi yang disebutkan dalam ayat ini. Kahfi itu artinya apa? Gua. Bedanya dengan ghar. Bahasa Arab ini Al-Kahfi sama Al-Ghar. Ya, ghar itu kalau terjemahannya sama-sama gua. Apa bedanya kahfi sama ghar? Kalau kahfi itu gua yang luas yang ada di gunung. Sedangkan al-ghar biasanya digunakan untuk gua yang lebih kecil,
Ghar Thur, gua Thur, bukan Kahfi Thur, gitu kan? Ya. Gua Hira. Membahasakannya bukan Kahfi. Jadi Al-Kahfi itu artinya gua yang luas di gunung. Surat ini dinamakan Al-Kahfi karena kisah para pemuda yang beriman, yang berlindung ke dalam gua, yang menjadi salah satu inti pelajaran besar dalam surah Kahfi ini adalah kisah Ashabul Kahfi. Mereka itu pemuda-pemuda yang bagaimana? Apakah pemuda-pemuda seperti Gen Z zaman sekarang? Bukan. Mereka pemuda tapi menjaga tauhid, menjaga akidah, menjaga iman di tengah tekanan kaumnya. Jangan bayangkan atasnya pemuda, mereka lebih semangat atau ingin menyelamatkan agama mereka daripada terpengaruh dengan masyarakat yang mana raja dan masyarakat ketika itu jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam kekufuran, dalam kemaksiatan. Ada beberapa pemuda yang mereka nggak saling mengenal sebelumnya, sekitar 7 orang. Mereka ketemu di suatu tempat terus kemudian bersembunyi di gua yang disebut Al-Kahfi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dengan cara yang menakjubkan. Padahal Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Kahfi ini ada juga kisah-kisah lain yang sangat besar. Ada kisah pemilik 2 kebun. Ada kisah Nabi Musa bersama Khadir. Ada kisah Dzulqarnain. Paling enggak ada 4 kisah yang besar yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Tapi kenapa Ashabul Kahfi dijadikan nama surat? Kenapa? Karena tampil di bagian awal surat. Ya. Sehingga apa? Sangat kuat memberikan gambaran dan pesan besar surat Al-Kahfi ini. Dan keselamatan seseorang hamba ketika menghadapi fitnah hanya dapat diraih dengan iman, tauhid dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, surah Kahfi tadi sudah kita sampaikan turun ketika Nabi dakwah di Mekah. Kita tahu kondisi di Mekah tidaklah mudah. Kaum muslimin menghadapi tekanan berat dari kaum musyrikin Quraisy. Dalam posisi keadaan seperti itu Allah turunkan surat yang itu memperkuat keimanan mereka. Ada kisah dari surat tersebut bisa jadikan acuan, pedoman atau ibrah pelajaran bagi para sahabat. Jumlah mereka tidak banyak, Ashabul Kahfi jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka kuat di dalam menghadapi fitnah yang menimpa akidah dan keimanan. Oleh karena itu, kadang Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba di tempat yang sederhana. Bisa jadi orang itu tinggal di istana justru terkena fitnah. Contoh Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i yang mulia. Beliau punya putri, yang mana putri beliau dilamar oleh khalifah atau anaknya khalifah, tapi beliau tidak mau menikahkan putrinya dengan khalifah atau anaknya khalifah, tapi malah beliau nikahkan dengan salah seorang muridnya yang duda, karena beliau tidak ingin putrinya terkena fitnah. Ya, wallahu taala a'lam. Surah Kahfi juga memiliki hubungan yang indah dengan surah Al-Isra. Surah Al-Isra, surah nomor 17. Di akhir surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak, ya, walam yakun lahu syarikun fil mulk,
tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Kemudian di awal surah Kahfi Allah buka, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Ini kalau kita kaitkan akhir surah Al-Isra dengan awal surah Kahfi, ini ada keterkaitan. Keterkaitannya bagaimana? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala merintahkan hamba untuk memuji Allah di akhir surah Saba, lalu Allah buka surah Kahfi dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Isinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan berupa Al-Qur'an ini. Para ulama tafsir juga menjelaskan bahwa surah Kahfi ini termasuk surat yang dibuka dengan kalimat Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu sekalian, adakah surat-surat yang lain selain Kahfi ini yang diawali dengan Alhamdulillah? Surat apa? Al-Fatihah. Apa lagi? Surah Al-An'am, Surah Fatir, Surah Saba. Diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau pujian yang disebutkan di awal surah Kahfi ini kaitannya dengan apa? Nikmat wahyu. Nikmat wahyu, yaitu Al-Qur'an yang lurus, tidak mengandung penyimpangan dan sekaligus petunjuk bagi manusia. Dengan mengenal surah Kahfi ini sejak awal, kita perkenalkan surah Kahfi ini supaya kita dapat memahami bahwa surat ini bukan hanya sekedar memuat kisah-kisah menakjubkan, namun surah Kahfi ini juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya agar selamat dari fitnah. Saya ulangi lagi. Jadi jangan yang diingat atau mindset kita ketika disodorkan kepada kita surah Kahfi itu apa? Oh, tentang Ashabul Kahfi. Titik sampai situ tok. Jangan. Tapi sebenarnya surah Kahfi ini isinya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya supaya mereka selamat dari fitnah. Supaya selamat dari fitnah kehidupan. Ada 4 fitnah yang disebutkan dalam surah Kahfi ini. Caranya dengan apa? Berpegang teguh kepada wahyu, menjaga tauhid, bersabar di atas kebenaran dan tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Bapak-Ibu sekalian, azallahu wa iyyakum, setelah kita mengenal surah Kahfi, sekarang kita masuk ke poin tema-tema besarnya. Dan kita singgung nanti fitnah-fitnah yang ada dalam surah Kahfi ini. Setiap surat di dalam Al-Quran itu punya tujuan dan punya kandungan masing-masing. Termasuk surah Kahfi ini, meskipun banyak kisah yang disebutkan di dalamnya, tapi semua kisah itu nanti ngarahnya ke satu. 4 kisah ya kurang lebih nanti. 4 kisah yang disebutkan dalam surah Kahfi ini muaranya, arahnya kepada satu pelajaran besar. Apa itu? Bagaimana seorang hamba itu tetap teguh di atas keimanan ketika menghadapi berbagai fitnah kehidupan. Saya ulangi lagi. Ya, muara titik poin penting bimbingan yang Allah ingin berikan kepada hambanya adalah gimana dalam menghadapi berbagai macam fitnah kehidupan dunia ini tetap tegar di atas keimanan. Surat ini diawali pujian kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba. Ini menunjukkan bahwa keselamatan dari fitnah sudah Allah mulai di awal. Kalau ingin selamat dari fitnah, nih loh Al-Quran ini petunjuk keselamatan. Nanti kita perjelas di tafsir yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Terus keselamatan dari fitnah itu Bapak Ibu sekalian tidak diperoleh hanya bermodalkan kecerdasan, hanya bermodalkan IQ yang tinggi, hanya bermodalkan pengalaman atau harta atau kekuasaan. Tapi keselamatan itu tergantung taufik dari Allah. Dan keselamatan itu
dengan cara berpegang teguh dengan wahyu Allah. Jadi pembuka surah Kahfi ini sudah Allah berikan solusinya terlebih dahulu, baru Allah jelaskan fitnah-fitnahnya. Di dalam surah Kahfi terdapat 4 kisah besar yang masing-masing mengandung pelajaran penting. Pertama, kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, mereka para pemuda yang beriman menghadapi fitnah agama. Jadi dari Ashabul Kahfi ini ada pelajaran apa? Cara menghadapi fitnah agama. Ketika tauhid mereka terancam dan lingkungan mereka dipenuhi kesyirikan, mereka memilih menyelamatkan iman. Dan Allah punya cara untuk menyelamatkan keimanan mereka dengan cara yang menakjubkan. Ini yang pertama. Kemudian tema besar yang kedua dalam surah Kahfi ini adalah kisah pemilik 2 kebun. Yang satu orang muslim mukmin, yang satu orang musyrik. Yang punya kebun yang mana? Yang musyrik. Ya, yang musyrik. Kisah ini menggambarkan fitnah apa kira-kira? Harta. Kisah pemilik 2 kebun ini menggambarkan fitnah harta. Kekayaan memang nikmat kalau disyukuri. Tapi kalau tidak disyukuri, malah orang yang diberi harta itu bersikap sombong, lalai, dan merasa aman dari azab Allah, itu ujian berat. Makanya tema besar yang kedua dalam surah Kahfi ini adalah berkaitan dengan fitnah harta. Diwakili kisah pemilik kebun. Kemudian yang ketiga, tema besar yang ketiga, kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama Khadir. Yang betul bacanya Khadir atau Khidir. Saya pernah ngedit tentang Khidir itu nabi atau orang soleh. Ya, saya kok ketemunya itu Khadir gitu ya, bukan Khidir. Khadir. Kisah Khadir bersama Nabi Musa ini mengajarkan adab menghadapi fitnah ilmu. Jadi tema besar yang ketiga dari kisah Nabi Musa dan Khadir itu cara menghadapi fitnah ilmu. Sudah berapa fitnah tadi Bapak Ibu sekalian? 3. 1 fitnah agama, 2 harta, 3 ilmu. Berarti wis nambah nih. Kalau sebelumnya cuma taunya Ashabul Kahfi, sekarang tambah. Ditambah lagi ya. Nanti ada yang keempat kisah Dzulqarnain. Kisah ini menggambarkan fitnah kekuasaan. Fitnah kekuasaan. Kekuasaan yang benar itu bukan dipakai untuk menindas, untuk membanggakan diri, tapi untuk menegakkan keadilan dan hendaknya menisbatkan keberhasilan yang diperoleh itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 4 kisah yang tersebut dalam surah Kahfi ini tampak peta fitnah yang mengitari manusia. Ada yang diuji dengan tekanan terhadap agamanya. Ada yang diuji dengan harta, mungkin agamanya kuat, tidak ada tekanan dalam agamanya. Oh, mungkin ujiannya bentuknya harta. Kayak kita sekarang ini, apakah jenengan melaksanakan agama ditekan? Bayangkan, bandingkan dengan yang ada di Palestina. Bayangkan di tempat yang dulu para sahabat ditindas berat tekanan terhadap agama. Mungkin kita tidak, tapi mungkin ada fitnah yang lain yang sedang kita hadapi. Apa itu? Mungkin harta, atau mungkin bukan harta, bukan agama. Lalu apa? Ilmu. Ya, diuji dengan ilmu. Mungkin bukan
ilmu, tapi apa? Kekuasaan. Dan itu 4 fitnah ini yang mengitari manusia. Maka janganlah kita merasa aman dari fitnah-fitnah dunia ini. Kunci supaya kita selamat kembali kepada awal resep yang Allah Subhanahu wa taala berikan di awal, yaitu dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Maka surah Kahfi mengajarkan keselamatan seorang hamba bukan terletak pada menjauh dari semua ujian. Ya, emangnya dengan menjauh dari ujian itu selamat? Belum tentu. Tapi bagaimana ia membawa iman, membawa tauhid, sabar, syukur, tawadhu, dan ketaatan ketika ujian itu nanti datang. Kita pasti kalau nggak menemui 1, mungkin 2, atau mungkin 4-empatnya kita dapatkan ujian itu. Kira-kira berat mana? Menghadapi 4 ujian atau 1 ujian? 1 ujian aja kadang kita berat, ya. Dan sedikit orang yang lulus dari ujian atau fitnah tersebut. Bagaimana kalau 4-empatnya itu kita rasakan? Ya diuji agamane, ya diuji pondok, ya diuji ilmu, ya diuji kekuasaan. Maka keselamatan hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu surah Kahfi sangat berkaitan erat dengan perlindungan dari fitnah besar di akhir zaman. Apa Bapak Ibu sekalian fitnah besar di akhir zaman? Fitnah Dajjal. Nyambung enggak? Ternyata 4 fitnah itu nanti nyambung ke fitnah yang paling besar. Kalau kita selamat dari 4 fitnah tadi, insya Allah selamat dari fitnah Dajjal. Tapi kalau kita nggak selamat, ya berat. Ya, ujian yang lebih ringan saja dari 4 ujian itu belum selamat. Gimana kalau diuji yang ke-5 ini, fitnah Dajjal? Wah, ini ngumpul semua nanti fitnah Dajjal itu. Ya, di semua fitnah yang ada. Jadi fitnah Dajjal membawa berbagai macam bentuk. Ada fitnah agama, ada di bawah Dajjal. Ada fitnah harta, fitnah ilmu yang menipu, fitnah kekuasaan yang luar biasa, ada nanti di bawah Dajjal. Maka seorang mukmin butuh cahaya wahyu biar tidak tertipu, ya, oleh yang tampaknya menakjubkan tapi hakikatnya adalah menyesatkan. Jadi dengan kita memahami Bapak Ibu sekalian tema besar yang ada dalam surah Kahfi ini, ya, pembukaan surah Kahfi nanti akan semakin jelas. Ya, jadi kalau kita sudah paham tema-tema dan peta-peta isi surah Kahfi, di pembukaan surah Kahfi akan menjadi semakin jelas nanti. Allah memulai surat ini dengan memuji dirinya, karena Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran yang menuntun hati. Ketika dunia dipenuhi ujian, ada syubhat, ada syahwat, ada tipu daya, ada berbagai sebab yang dapat menggoyahkan iman. Ini loh Quran ini lurus, qayyiman, lurus. Tidak hanya lurus isinya Quran, meluruskan orang yang berpegang dengan Al-Quran. Nanti tafsirnya insyaallah. Baik, yang berikutnya tadi sudah kita bahas mengenal surah Kahfi. Kita sudah bahas tema-tema besar surah Kahfi. Kemudian yang berikutnya keutamaan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi punya keutamaan khusus. Di antara keutamanya apa? Menjadi sebab datangnya cahaya bagi seorang mukmin, dan juga menjadi perlindungan dari fitnah Dajjal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Siapa membaca surah Kahfi pada hari Jumat, niscaya akan diberikan cahaya baginya di antara 2 Jumat. Ada sini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dinilai sahih oleh sebagian ulama dan dinilai memiliki beberapa jalan penguat. Keutamaan yang tersebut dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, ini menjelaskan orang mukmin itu butuh cahaya. Orang mukmin butuh cahaya. Kalau di dunia ini ketika nggak ada cahaya aja kita
sangat kerepotan, sangat kewalahan. Oh gelangan 3 jam wis bingung nih. Ya, oh gelangan 3 jam sudah banyak orang yang bingung. Bagaimana kalau seandainya cahaya yang berupa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, yang berasal dari Allah, yang menerangi hati, itu kalau kita nggak dapat, lebih berat lagi. Kalau cahaya untuk penerangan mata berkurang atau hilang saja kita kesusahan, bagaimana kalau cahaya untuk basirah, mata basirah kita, mata hati kita ini tidak ada. Cahaya untuk basirah kita apa? Wahyu. Semakin kita kuat di dalam berpegang teguh terhadap Al-Quran, semakin kuat cahaya yang kita miliki. Semakin kita mampu membedakan hak dengan batil, antara lurus dan menyimpang, antara ini fitnah, ujian, bala, atau rahmat Allah Subhanahu wa taala, semakin terang nanti. Namanya cahaya kok. Ya. Kalau gelap kan atau remang-remang kan kita susah membedakan. Oh, ini apa ini? Nah, susah membedakan. Dikira ini baik, ternyata buruk karena salah dan kurang penerangannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, cahaya yang membimbing hati itu nanti akan mampu membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara benar dan syubhat, antara jalan yang diridhoi dan jalan yang dimurkai. Terus antara keutamaan surah Kahfi yang lain, perlindungan dari fitnah Dajjal. Jadi yang pertama tadi apa? Cahaya yang menuntun hati manusia. Terus man hafidha asra ayat min awal suratil Kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, ia akan dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan min akhiri suratil Kahfi, dari akhir surah Kahfi. Mana yang benar dari dua riwayat ini? Dua-duanya benar. Jenengan hafal 10 ayat awal boleh, jenengan hafal 10 ayat akhir boleh. Jadi keutamaan akan mendapatkan perlindungan dari fitnah Dajjal itu kalau hafal 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. 10 ayat pertama itu nanti menegaskan kemuliaan Al-Quran, juga menegaskan sekaligus peringatan terhadap penyimpangan akidah dan hakikat dunia sebagai ujian. Itu 10 ayat awal Al-Kahfi. Apa isinya? Menjelaskan kemuliaan Al-Quran, memperingatkan penyimpangan akidah dan hakikat dunia sebagai ujian. Sedangkan 10 ayat akhir atau ayat-ayat akhir menegaskan hakikat amal, menjelaskan tentang bahaya menyangka diri telah berbuat yang sebaik-baiknya padahal tersesat, serta keharusan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu penting, hendaknya kita jadikan surah Kahfi ini bacaan rutinitas mingguan, karena ia bekal iman. Dan orang yang membaca surah Kahfi akan untuk mencari cahaya dari Allah, ya. Jadi kita membaca surah Kahfi untuk mencari cahaya dari Allah, untuk memperkuat keyakinan kita, untuk mengingat hakikat dunia, dan sekaligus mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah yang tampak maupun fitnah yang tersembunyi. Tayyib, keutamaan surah ini juga mengingatkan bahwa fitnah tidak selalu datang dalam bentuk yang menakutkan. Orang sering punya anggapan namanya fitnah itu ngeri, mengerikan. Enggak. Fitnah itu enggak selalu mengerikan. Fitnah itu kadang bentuknya ilmu. Wah, dia punya gelar, ya, dia ilmunya banyak, dia hafal Quran, atau dia punya titel yang tinggi. Bentuknya apa nanti? Sombong. Sombong. Jadi bisa saja fitnah, ujian itu bentuknya hal yang menyenangkan hati, kemudian berlaku sombong. Bisa juga punya harta, kemudian membuatnya lalai. Bisa juga punya kekuasaan yang menjadikannya angkuh, adigang adiguno, ya, atau kemudahan dunia
yang justru ketika dikasih kemudahan dunia kok hati kok enggak tenang, kok hati kok enggak khusyuk, kok hati kok semakin jauh dengan akhirat. Mungkin ini alamat kita kena fitnah ini. Ya, dulu ketika dunia belum dibuka untuk kita sholat mungkin bisa menangis, kita membaca Al-Quran mungkin bisa terenyuh. Tapi kenapa ketika dunia sudah dibukakan selebar-lebarnya untuk kita, atau mungkin sebagiannya sudah dibukakan untuk kita, kok hati kita kok terasa keras, ya, kok kita kurang tersentuh dengan Al-Quran, ya, kurang khusyuk dalam beribadah dan sebagainya. Bisa jadi kita sedang terkena fitnah dunia. Iya dan billah. Maka surah Kahfi Bapak Ibu sekalian mendidik seorang mukmin agar selalu kembali kepada wahyu walaupun menghadapi berbagai macam fitnah. Senjatanya wahyu, ya, karena hanya dengan wahyu hati dapat melihat jalan keselamatan. Kemudian yang berikutnya asbabun nuzul, sebab turunnya surah Kahfi. Mengetahui sebab turunnya ayat atau surat ini merupakan salah satu kunci penting dalam memahami Al-Quran. Oleh karena itu para ulama memberikan perhatian besar terhadap ilmu asbabun nuzul. Kalau kita tahu latar belakang turunnya wahyu, orang akan lebih mudah memahami makna ayat. Ya, apa hikmah yang dikandungnya dan apa kaitan antara ayat dengan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat atau surat tersebut. Dan para ulama tafsir menyebutkan sebab turunnya surah Kahfi, ya, riwayat-riwayatnya itu saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Disebutkan bahwa ketika Nabi SAW dakwah dan dakwah beliau itu berkembang di Mekah, orang-orang Quraisy berusaha mencari cara menguji kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengutus An-Nadhr ibn al-Harith, Uqbah bin Abi Mu'aid, ini tokoh-tokoh kafir Quraisy, untuk menemui Yahudi, para ulama Yahudi yang ada di Madinah. Mereka meyakini ahli kitab punya pengetahuan tentang para nabi, sehingga kalau dikasih pertanyaan dan suruh membuktikan Nabi Muhammad itu betul nabi atau bukan, mereka akan dapat jawabannya. Ya, terus para ulama Yahudi mereka menyarankan agar Rasulullah SAW ditanya tentang 3 perkara yang hanya diketahui Nabi. Jadi orang Yahudi juga ahlul kitab, mereka tahu ini nabi atau bukan, mereka tahu. Sehingga mereka memberikan saran kepada utusan kafir Quraisy Mekah untuk tanya 3 hal. Dan kalau tidak bisa jawab 3 hal ini, dia bukan nabi. Dan kalau bisa jawab, dia nabi. Pertama, tentang para pemuda yang hidup pada masa lampau dan memiliki kisah sangat menakjubkan yang tidak lain adalah Ashabul Kahfi. Yang kedua, kisah seorang raja soleh yang melakukan perjalanan hingga ke timur dan barat bumi, dialah Dzulqarnain. Yang ketiga, tentang hakikat ruh. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada Rasulullah SAW, beliau menjawab akan memberikan jawabannya keesokan hari, tapi Nabi enggak mengucapkan insya Allah. Beliau janjikan besok akan dijawab, tapi beliau lupa untuk mengucapkan insya Allah, atau beliau tidak mengucapkan insya Allah. Maka Allah menahan turunnya wahyu selama beberapa hari. Sebagian riwayat menyebutkan 15 hari enggak turun wahyu. Tentunya sesuatu hal yang berat bagi Nabi. Sudah janjikan besok, tapi sampai kurang lebih 15 hari baru turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal semacam ini dimanfaatkan orang kafir Quraisy untuk mengejek Nabi alaihi salatu wasallam dan untuk meragukan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian turun surah Kahfi ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan ruh itu termasuk urusan Tuhanmu dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit saja. Jadi setelah itu Allah menurunkan bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya, wala taqullanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok kecuali dengan mengatakan insyaallah. Nanti surah Kahfi ayat 23 sampai 24. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sebab turunnya surah Kahfi ini terdapat pelajaran penting.
Pelajaran yang pertama tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dibangun di atas wahyu dari Allah, bukan dugaan. Dan beliau bicara masalah gaib, nggak mungkin beliau ngarang-ngarang, tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan surah Kahfi ini kita tahu kerasulan Nabi Muhammad itu benar karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ilmu gaib itu milik Allah semata. Manusia nggak tahu sekalipun itu Nabi kalau tidak dikasih tahu oleh Allah lewat wahyunya. Makanya selama 15 hari Nabi kan nggak bisa jawab. Ya, karena itu perkara gaib. Baru dijawab setelah itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menegaskan hal gaib nggak diketahui Nabi kalau nggak diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, seorang Muslim diajarkan untuk selalu mengucapkan insya Allah. Ketika bertekad akan melakukan suatu pekerjaan, ucapkan insya Allah. Yang keempat, ujian, penundaan, pertolongan, dan ejekan dari orang yang menentang dakwah itu sunnatullah yang dialami oleh para nabi. Ya. Terus kemudian dengan memahami turunnya surah ini kita akan lebih memahami bagaimana Allah membuka surah Kahfi dengan pujian kepada dirinya atas nikmat yang diturunkannya berupa Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ternyata nggak cukup waktu untuk membahas 3 ayat. Ya, waktunya sudah habis. Bahkan kita lewat nih. Ya. Yes, disambung kapan-kapan saja. Ngatur ya? Nggak ada pertanyaan, insyaallah. Wallahu alam bisawab. Ya, jenengan simbol piyambak ya dari kajian kita malam hari ini. Intinya muqaddimah tentang surah Kahfi. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.